Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi dengan saya, Fatia Nurhijah, yang akan mempresentasikan makalah mata kuliah manajemen kurikulum bersama dengan partner saya, Fani Ayu Yulianti, dengan tema landasan kurikulum. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi landasan kurikulum, yaitu landasan filosofis, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya filsafat dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Terbagi menjadi dua, yaitu filsafat pendidikan dan filsafat negara Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. A. Filsafat pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Filsafat memberikan landasan-landasan dasar bagi ilmu pengetahuan, sementara ilmu pengetahuan dapat memberikan bahan-bahan untuk perenungan filsafat. Keduanya dapat memberikan bahan-bahan bagi manusia untuk membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan. Kurikulum yang lazimnya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Agar mereka berhasil dalam mencapai tujuan ini, perlu mengenal hakikat pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Sedangkan aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan sangat penting dalam penentuan tujuan-tujuan pendidikan. B. Filsafat negara Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Sebagai filsafat pendidikan nasional, Pancasila menjadi acuan dalam penetapan berbagai peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pendidikan nasional. Setiap praktek pendidikan nasional idealnya selalu bersumber dan mengacu pada pesan substansial sila-sila Pancasila. Secara lebih rinci tentang pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 diuraikan dalam 3 ayat, yaitu 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Poin yang kedua, landasan kemasyarakatan. A. Masyarakat sebagai suatu sistem. Masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem stabil yang cenderung mengarah pada keseimbangan dan menjaga keharmonisan sistem. Masyarakat dipandang sebagai totalitas dari unsur-unsur yang terpisah, namun berhubungan dan memiliki ketergantungan antara satu dan yang lain. Kehidupan sosial itulah yang dinamakan dengan sistem sosial. Dua fungsi utama sistem sosial menurut Mulyono tahun 2013. 1. Setiap sistem harus mampu memotivasi warga masyarakat agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, sistem sosial harus mampu menghindari penyimpangan-penyimpangan seperti konflik yang dapat merusak keseimbangan sistem. B. Kekuatan sosial yang mempengaruhi kurikulum. Masyarakat tidak bersifat statis. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat selalu mengalami perubahan, bergerak menuju perubahan yang kompleks. Perubahan bukan hanya terjadi pada sistem nilai, akan tetapi juga pada pola kehidupan, struktur sosial, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat. Berbagai kekuatan sosial yang mempengaruhi pengembangan kurikulum ada beraneka ragam. James D. Thornton dan John L. Wright dalam bukunya Secondary School Curriculum mengklasifikasikan berbagai kekuatan sosial yang mempengaruhi kurikulum. Dalam kehidupan sosial yang makin kompleks tersebut, maka muncul pula berbagai kekuatan kelompok yang dapat memberikan tekanan terhadap penyelenggaraan dan praktek pendidikan, termasuk di dalamnya tekanan-tekanan dalam proses pengembangan isi kurikulum sebagai alat dan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, landasan kebudayaan. A. Dimensi kebudayaan. Kesimpulannya adalah pemikiran yang membedakan orang atau suatu kelompok dengan budayanya yang beragam dimensi atau bermacam-macam. B.
Perubahan sosial budaya. Menurut Auguste Comte, perubahan terbesar adalah dari evolusi intelektual atau perubahan secara bertahap dalam cara dan kekuatan berpikir manusia. Menurut Emil Durkheim, masyarakat masih didominasi oleh faktor-faktor emosional, yaitu rasa kekeluargaan yang tinggi antar masyarakat. C. Penyebab perubahan masyarakat ditandai dengan perubahan unsur-unsur budaya masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan. Yang kelima, adanya individu yang menyimpang. Faktor eksternal. Yang pertama, peperangan. Yang kedua, terjadi bencana alam. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. D. Perubahan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial dengan proses lambat, sedangkan perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung cepat. Kedua, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang dikehendaki adalah perubahan yang direncanakan, sedangkan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang berlangsung di luar kehendak masyarakat. Yang ketiga, perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil yaitu perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Sedangkan perubahan besar yaitu perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. E. Implikasi sosial budaya dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun di lingkungan masyarakat.